Kalewa, this time for Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina. Identitas Boer muncul pada pertengahan hingga akhir abad ke-19. Boer merujuk pada keturunan-keturunan orang Belanda yang bergabung dalam ekspedisi dan pembentukan negara-negara koloni oleh perusahaan VOC. Namun pada akhirnya mereka menetap di daerah-daerah tersebut. Selain keturunan orang-orang Belanda, Boer juga terdiri dari keturunan Huguenot Prancis dan keturunan orang Jerman. Lambat laun, dengan bangkrutnya VOC dan kemunculan Pax Britannica, maka para orang Boer pun membentuk negara-negara republik tersendiri, dengan dua di antaranya mendapatkan pengakuan internasional, yaitu Transvaal dan Orange Free State. Kemudian, pada tahun 1987, Britania Raya dengan hasratnya untuk melakukan ekspansi wilayah imperialisme, mulai berseteru dengan kedua negara Boer dan berupaya melemahkan mereka. Target utama Britania Raya adalah wilayah dengan tambang-tambang emas di Transvaal. Menanggapi hal itu, negara-negara Boer berupaya melakukan negosiasi. Namun, hal tersebut tidak dihiraukan oleh pihak Britania Raya dan tidak membuahkan hasil. Sehingga, pada tahun 1899, perang pun tidak dapat dihindarkan. Apartheid adalah kebijakan pemisahan secara rasial yang ada di Afrika Selatan. Kata apartheid berasal dari bahasa Afrika yang berarti pemisahan. Benih apartheid muncul setelah terjadi perang di Afrika Selatan pada tahun 1880 hingga 1901. Daniel Francois Malan memperkenalkan apartheid sebagai bagian dari kampanye Partai Nasional pada pemilihan umum tahun 1948. Dengan kemenangan partai ini, apartheid menjadi kebijakan politik pemerintahan Afrika Selatan hingga tahun 1990. Tahun 1950, terdapat undang-undang yang menuliskan tentang pembagian ruang hidup di Afrika Selatan. Kaum kulit putih berhak atas 87% wilayah Afrika Selatan, sedangkan kaum kulit hitam hanya memperoleh 13%. PBB sejak awal menentang keras sistem apartheid di Afrika Selatan. Mereka memberi berbagai sanksi untuk menekan pemerintah apartheid. Selanjutnya, hukum tanah di Afrika Selatan. Sejak masa apartheid di Afrika Selatan, hukum pertanahan digunakan untuk memisahkan ras dan mempertahankan dominasi kulit putih. Salah satunya, Undang-Undang Tanah Pribumi tahun 1913, di mana melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah yang telah ditentukan, yaitu sekitar 8% dari wilayah Afrika Selatan. Padahal, mereka merupakan mayoritas penduduk di Afrika Selatan. Kemudian kebijakan ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Perwalian dan Tanah Pribumi 1936, di mana membatasi kepemilikan tanah kulit hitam hanya 13% dan dikelola oleh lembaga Native Trust. Dan adanya Undang-Undang Kelompok 1950 yang memisahkan pemukiman warga kulit hitam dengan wilayah pemukiman warga kulit putih. Nelson Rolihlahla Mandela lahir pada 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Untuk menghadapi apartheid, Nelson Mandela bergabung dengan Kongres Nasional Afrika atau ANC, sebuah partai politik yang melindungi hak-hak warga kulit hitam. Tahun 1962, Nelson Mandela ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena aktivitasnya yang dianggap subjektif oleh pemerintah apartheid. Nelson Mandela diasingkan dari dunia luar selama 27 tahun. Pada tahun 1990, Nelson Mandela akhirnya keluar dari penjara setelah Frederick W. de Klerk mengumumkan penghapusan larangan terhadap kelompok anti-apartheid. Setelah pemerintahan Nelson Mandela, dilantiklah Thabo Mbeki untuk menjadi presiden kedua pada masa periode 1999 hingga 2008. Thabo Mbeki pernah menjadi wakil presiden Nelson Mandela periode 1994 hingga 1999. Pada akhirnya, Thabo Mbeki akan digantikan oleh Galema Motlanthe setelah dipaksa mundur.
Thabo Mbeki pernah membuat beberapa kebijakan, salah satunya yaitu program GEAR atau Growth, Employment, and Redistribution yang berfokus untuk menjaga stabilitas fiskal serta menarik investasi asing dan juga mendorong industrialisasi dan juga ekspor. Kebijakan-kebijakan yang dipimpin oleh Thabo Mbeki tidak selalu mengatasi pengangguran dan kesenjangan sosial. Setelah melewati berbagai problematika pada pemerintahan Thabo Mbeki, dilantiklah Golema Motlanthe pada tahun 2008 hingga 2009 oleh Parlemen Afrika Selatan. Pada 24 September, akhirnya ia dipilih sebagai presiden interim yang menjabat hanya selama 8 bulan. Namun, dalam masa pemerintahannya, Golema mampu mengembalikan stabilitas politik setelah pemerintahan Mbeki. Ia mampu menenangkan stabilitas ANC yang telah terpecah belah sebelumnya. Dan ia mampu mempercepat distribusi HIV dengan mengangkat Barbara Hogan sebagai Menteri Kesehatan untuk bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan tersebut. Dan ia juga mampu mendukung diplomasi sekawasan Afrika. Setelah pemerintahan Golema Motlanthe, dilantiklah Jacob Zuma untuk periode 2009 hingga 2018. Jacob merupakan salah satu tokoh senior ANC yang juga menjadi pejuang anti-apartheid. Ia merupakan presiden keempat pada pemilu 2009. Jacob Zuma menjabat selama 2 periode, yaitu 2009 hingga 2014 dan juga 2014 hingga 2018. Pada periode kedua, ia mundur sebelum masa jabatannya habis, dikarenakan berbagai problematika korupsi yang telah ia lakukan. Ia juga memimpin Afrika Selatan pada saat krisis finansial global pada tahun 2008. Beberapa kebijakan Jacob Zuma berfokus kepada penciptaan lapangan kerja, infrastruktur, dan juga investasi. Setelah melewati badai pemerintahan Jacob Zuma, dilantiklah Cyril Ramaphosa pada periode 2018 hingga saat ini. Ia merupakan salah satu aktivis anti-apartheid dan juga pendiri Serikat Buruh NUM atau National Union of Mine Workers. Cyril pernah menjadi miliarder pada era pemerintahan Nelson Mandela dan juga menjadi wakil presiden pada era Jacob Zuma. Cyril pernah menjanjikan istilah New Dawn untuk membersihkan negara dari berbagai kasus korupsi yang telah dilakukan oleh Jacob Zuma. Ia juga turut mendukung pendirian Komisi Zondo untuk menyelidiki kasus-kasus tersembunyi oleh Jacob Zuma. Banyak sekali pejabat ANC dan perusahaan-perusahaan BUMN yang ditindaklanjuti terhadap kasus korupsi tersebut. Namun, tetap saja tindakan tersebut bersifat lambat. Ketidaksetaraan gender masih menjadi isu penting di Afrika Selatan karena masih banyak masyarakatnya yang menganut budaya patriarki dan stereotip. Beberapa kebijakan terkait ketidaksetaraan gender di Afrika Selatan yaitu gaji perempuan 38% lebih kecil dibanding dengan laki-laki, meski memiliki pendidikan dan beberapa karakteristik yang sama. Akses perempuan terhadap layanan kesehatan terbatas dan tidak melebihi 50%. Dijuluki ibu kota pemerkosaan dunia dengan 10.818 kasus pemerkosaan pada kuartal pertama tahun 2022. Masih banyak kekerasan gender terkait kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan banyak perempuan dan remaja perempuan mengidap HIV. Representasi perempuan dalam bidang politik di Afrika Selatan juga menjadi salah satu isu ketidaksetaraan gender. Pada tahun 2019, terdapat peningkatan sebesar 46% pada partisipasi wanita di Afrika Selatan di bidang politik. Terutama pada era Cyril Ramaphosa, persentase 50% menteri pada pemerintahan tersebut merupakan perempuan. Partisipasi substantif juga terdapat dalam pemerintahan tersebut. Namun, partisipasi substantif tersebut masih bersifat minim dibandingkan partisipasi produktif.
this time for Africa. Samina,